Enggak, aku cuman mau nanya aja, Bang. Sebenarnya Katolik itu enggak termasuk Kristen ya? Jack, silakan Jack. Capek saya. Ada ini berat ini yang Wayoti mau Mary. Banyak orang mau Mary yang nonton di sini juga ya. Mungkin terbagi ya. Halo, teman-teman bantu Ya, ya, teman-teman bantu follow-follow Jackson ya. Jadi kalau saya nggak live, teman-teman bisa ke Jackson, teman-teman ya. Halo, iya, ya Islam Kristen, Kristen, Katolik Protestan. Protestan. Ya, silakan nggak? Apa tujuan kakak? Enggak, aku cuman mau nanya aja, Bang. Sebenarnya Katolik itu enggak termasuk Kristen ya? Jack, silakan Jack. Capek saya. Jadi begini, Kak Kolika harus mengetahui memang secara administrasi yang ada di Indonesia, Katolik itu seakan-akan dibedakan dengan Kristen di kolom KTP kita, betul tidak? Di dalam kolom KTP keyakinan kita. Nah, sebenarnya kenapa bisa dibedakan di dalam administrasi negara kita itu usaha yang dilakukan oleh VOC pada saat itu untuk menggagalkan persatuan antara gereja Katolik dan teman-teman kita dari Protestan. Itu yang pertama. Yang kedua, gereja Katolik itu adalah Kristen sejati itu sendiri. Ya, kalian perlu tahu tuh, Kristen itu kan dari dalam bahasa Yunani itu Kristianos, yang artinya pengikut Yesus. Orang Katolik itu adalah pengikut Yesus yang sejati. Ya. Nah, penggunaan kata Katolik itu sudah diperkenalkan di dalam kitab suci, misalkan di dalam Kisah Rasul 9 ayat 31. Dalam bahasa Yunani menggunakan kata Ecclesia Katholikos. Ya. Jadi penggunaan kata Katolik itu merujuk kepada sifat dari persekutuan pengikut Yesus yang universal, yang sejati. Karena Katolikos dalam bahasa Yunani itu artinya universal, menyeluruh. Oke? Dengarkan, penggunaan kata Katolik itu merujuk kepada sifat gerejanya Yesus. Yang kedua, penggunaan kata Katolik itu juga merujuk kepada identitas orang Kristen yang benar. Yang sifatnya terstruktur dan terorganisir. Karena di zamannya Tuhan Yesus, di zamannya para rasul, Kak Lia, itu banyak orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus. Mengaku sebagai orang Kristen. Coba dibantu Kak Erlin. Kisah Rasul 24 ayat 5. Jadi banyak orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus, tetapi mengajarkan sebuah ajaran yang tidak diajarkan oleh Yesus dan para rasul. Coba dibantu Kak Erlin. Kisah Rasul 24 ayat 5. Saya tunjukkan nih. Ayat 5. Ya, saya tunjukkan komunitas yang mengaku pengikut Yesus tetapi tidak benar-benar mengikuti Yesus. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Nah, sekte Nasrani itu adalah kelompok yang mengaku sebagai pengikut Yesus. Tetapi sejatinya tidak mengajarkan apa yang diajarkan oleh Yesus dan para rasul. Yang kedua, sekte yang menolak kemanusiaan Yesus. 2 Yohanes 1 ayat 7, Kak Erlin. Kita lihat nih. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7. 2 Yohanes 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7. ke-7. Kita lihat nih. Jadi banyak teman-teman. Silakan Kak Erlin. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti-Kristus. Nah, jadi di zamannya para rasul, Kak Lia, sudah banyak orang-orang komunitas-komunitas yang mengaku pengikut Yesus, yang mengaku seorang Kristen, tetapi tidak berdasarkan ajaran yang benar. Maka penggunaan kata Katolik itu digunakan oleh Bapak Gereja Ignatius dari Antioquia di abad pertama akhir untuk merujuk kepada
persekutuan orang Kristen yang sejati. Persekutuan orang Kristen yang sejati itu sifatnya terstruktur dengan pemimpin yang satu. Di mana ayatnya? Dibantu dulu Kak Erlin. Yohanes 21 ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-16 saja. Oke. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, jadi Kristen yang sejati, Kak Lia, adalah Kristen Katolik itu sendiri yang sifatnya itu terstruktur dan terorganisir dengan pemimpin yang satu. Berdasarkan ayat itu, siapakah pemimpin atas domba-dombanya Tuhan Yesus, Kak Erlin? Petrus. Nah, Kak Lia, kalau baca secara gramatikal bahasa Yunani, memang kalau kita baca dalam bahasa Indonesia, teman-teman, tidak ada perbedaan. Tidak ada hal yang menarik di situ. Tapi kalau Kak Lia baca dalam gramatikal bahasa Yunani, penggunaan kata anak domba di dalam Yohanes 15 ayat 16 itu berbeda. Ya, berbeda. Ya, yang pertama menggunakan kata arnia, merujuk kepada komunitas domba yang sifatnya kecil, yaitu para rasul. Arnia. Ya kan? Kemudian dalam bahasa Yunani, ya kan? Yohanes 21 ayat yang ke-17, kita baca lagi sebentar. Coba dibacakan lagi Kak Erlin, Yohanes 21 ayatnya yang ke-17. Ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, kalau kakak lihat di dalam bahasa Yunani Yohanes 21:15 di situ menggunakan kata arnia, kemudian di dalam Yohanes 21 ayat 17 menggunakan kata probata, merujuk kepada kawanan domba yang universal. Ya. Jadi penggunaan kata Katolik itu ya merujuk kepada komunitas atau kelompok persekutuan orang Kristen yang sejati. Dan teman-teman Protestan kalau mau jujur, ya, ini untuk kelompok-kelompok Lutheran dan Reform. Pasti teman-teman punya yang namanya credo atau pengakuan iman, teman-teman. Ya kan? Biasanya di dalam pengakuan imannya teman-teman kita dari Lutheran itu ada mengatakan seperti ini. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am. Betul ya Bang RK ya? Menggunakan kata am. Teman-teman tahu tidak? Am itu diambil dari bahasa Arab yang artinya universal. Nah, kalau teman-teman itu main ke gereja Protestan yang ada di Malaysia, gereja Anglikan, kemudian pergi ke gereja Protestan yang ada di Amerika, mereka tidak menggunakan kata am di dalam kredo mereka, di dalam pengakuan iman mereka. Mereka tetap menggunakan kata apa teman-teman? Kata Katolik. Apakah itu menjadi persoalan oleh teman-teman kita Katolik dari Roma? Tidak menjadi persoalan. Siapapun berhak menggunakan kata Katolik. Tetapi kata Katolik itu akan diuji. Apakah benar atau tidak yang merujuk kepada gereja yang benar. Begitu kira-kira ya. Orangnya udah kabur. Malas belajar Alkitab. Heran ya Bang RK ya. Tapi kalau sulit saudara-saudara senang tuh.
loncat dari Monas. Tapi kalau dengar kitab suci nggak mau, kayak rasa panas gitu.